Over the things to remember. The scene starts to crumble to the sound of the drums. Oh boy, there ain't no need to fight a diamond ring. It ain't no big thing, just show her a little Hai teman-teman. Nah, kali ini kami akan menjelaskan tentang fotosintesis. Apa sih fotosintesis itu? Dan bagaimana sih prosesnya? Di sini kami akan menjelaskan bagaimana siklus fotosintesis itu terjadi dalam keadaan reaksi terang dan reaksi gelap. Dan juga ada faktor-faktor yang terlibat dalam fotosintesis. Dan juga ada tipe-tipe tumbuhan berdasarkan jenis fotosintesisnya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang fotosintesis. Di mana fotosintesis ini termasuk tahapan anabolisme. Di mana tahapan anabolisme ini termasuk ke dalam penyerapan energi. Fotosintesis ini mengalami reaksi yaitu CO2 ditambah cahaya ditambah air yang menghasilkan C6H12O6 atau ditambah dengan oksigen. Pada bagian oksigen ini tidak terlalu penting di bagian fotosintesis atau dibuang. Selanjutnya di bagian cahaya, fotosintesis pasti akan memerlukan yang namanya cahaya. Cahaya untuk fotosintesis itu hanya terdapat pada cahaya berwarna merah dan biru. Dimana kalau merah ini beranggapan dari 680 nanometer sampai 700. Sedangkan pada cahaya berwarna biru itu tuh beranggapan dari 480 nanometer. Dan fotosintesis ini terjadi pada daun. Selanjutnya, fotosintesis ini pasti akan memerlukan yang namanya cahaya. Cahaya ini akan menghasilkan 3 tahapan. Yang pertama itu tuh ada ATP, ada NADPH2 dan O2, di mana O2 ini tidak terlalu penting di dalam proses fotosintesis. Baiklah, di sini kami akan membahas perangkat fotosintesis. Perangkat yang pertama yaitu kloroplas. Kloroplas merupakan organel utama dalam proses fotosintesis. Kloroplas merupakan tempat untuk aktivitas berfotosintesis di mana cahaya matahari akan diserap oleh tumbuhan lalu melalui bantuan pigmen-pigmen fotosintesis. Selanjutnya ada klorofil. Klorofil merupakan pigmen fotosintesis yang paling utama. Klorofil adalah senyawa organik yang mengandung hidrogen, nitrogen, oksigen, dan magnesium. Selanjutnya, fungsi klorofil itu sebagai donor elektron, mentransfer energi matahari, dan memantulkan sinar hijau yang tidak diperlukan bagi daun. Selanjutnya ada sinar matahari. Sinar matahari memiliki fungsi sebagai spektrum warna. Sinar yang aktif dalam berfotosintesis memiliki warna merah, biru, ungu, dan oranye. Sinar berwarna kuning dan hijau kurang aktif dalam berfotosintesis. Bahkan sinar yang berwarna biru akan memantulkan cahaya oleh daun berwarna hijau. Selanjutnya, fotosintesis melibatkan 2 reaksi. Yang pertama ada reaksi terang dan reaksi gelap. Reaksi terang menggunakan cahaya matahari sebagai sumber energi untuk menghasilkan ATP, NADPH2, dan oksigen. Sedangkan reaksi gelap menggunakan CO2 atau karbon dioksida untuk mensintesis glukosa. Fotosistem yang terlibat dalam fotosintesis adalah fotosistem 1 dan fotosistem 2. Fotosistem 1 atau P700 mengandung klorofil A yang menyerap kuat energi dengan panjang gelombang 700 nanometer. Sedangkan fotosistem 2 mengandung klorofil A yang menyerap kuat energi cahaya dengan panjang gelombang 680 nanometer. Selanjutnya, saya akan menjelaskan reaksi terang, di mana reaksi terang ini terjadi di granat.
reaksi terang mempunyai dua tahapan, yaitu ada reaksi non-siklik dengan reaksi siklik. Yang pertama, saya akan menjelaskan reaksi non-siklik, di mana reaksi non-siklik ini terjadi akibat cahaya memancarkan sinarnya, sehingga sinarnya ini ditangkap oleh fotosistem kedua dengan fotosistem pertama. Di mana fotosistem kedua ini terjadi ketidakseimbangan, sehingga elektronnya itu keluar dan menghasilkan ADP. Selanjutnya, elektron ini ditransfer ke fotosistem pertama, dan fotosistem pertama ini di mana ion H+ dibantu oleh NADP menghasilkan NADPH2. Selanjutnya, di sini ada air dan ada cahaya. Jika air terkena cahaya matahari, akan terjadi reaksi yang bernama fotolisis, di mana fotolisis ini adalah reaksi pemecahan air oleh cahaya matahari. Akibat fotolisis ini terdapat dua elektron. Dua elektron ini dimasukkan ke dalam fotosistem kedua karena fotosistem kedua ini sudah kosong akibat ketidakseimbangannya. Sekarang fotosistem kedua ini berisi dua elektron akibat dari reaksi fotolisis. Nah, reaksi non-siklik ini menghasilkan tiga reaksi, di mana reaksinya itu yang pertama ada ADP, yang kedua ada NADPH2, yang ketiga ada O2. Selanjutnya, pada reaksi terang, yang kedua ada reaksi siklik. Reaksi siklik ini yang pertama ada cahaya matahari memancarkan sinarnya yang ditangkap oleh klorofil dengan fotosistem pertama, di mana fotosistem pertama ini panjang gelombangnya itu ada 700. Pada saat ketidakseimbangan itu terjadi, keluarlah elektron dan menghasilkan sebuah ATP. Jadi elektron yang keluar ini akan kembali lagi ke fotosistem pertama dan siklusnya itu berulang seterusnya begitu. Selanjutnya saya akan menjelaskan reaksi gelap, di mana reaksi gelap ini terjadi di stroma. Dan reaksi gelap ini terdapat tiga tahapan. Yang pertama, fiksasi, reduksi, dan regenerasi, di mana arti dari ketiga ini adalah saling sama-sama mengikat. Adapun siklus dari reaksi gelap ini, yang pertama, RUBP memfiksasi karbon dioksida atau yang disebut dengan ribulosa bifosfat. Pada tahapan RUBP memfiksasi karbon dioksida ini terjadi tahapan yang dinamakan fiksasi. Selanjutnya, pada saat RUBP memfiksasi karbon dioksida menjadi pecah dan menjadi senyawa PGA dan BPGA, di mana PGA ini dibantu oleh ATP, sedangkan BPGA ini dibantu oleh NADPH2. Setelah itu dipecah lagi menjadi PGAL, di mana pada tahap pemecahan PGA menjadi PGAL itu terdapat tahapan reduksi. Yang dibantu oleh dua PGAL dan menghasilkan glukosa atau C6H12O6. Lalu pada tahapan PGAL ini dipecah lagi menjadi RUBP, dan pada tahapan ini terjadi tahapan regenerasi. Dan siklus pada reaksi gelap ini terus berulang menjadi suatu siklus yang baru. Selanjutnya, ada faktor-faktor yang mempengaruhi fotosintesis. Dengan mengetahui beberapa faktor dalam fotosintesis, ada juga beberapa hal faktor pembatas dalam fotosintesis. Yang pertama adalah faktor hereditas. Faktor hereditas sendiri merupakan faktor yang paling menentukan untuk aktivitas fotosintesis. Ada juga beberapa jenis tumbuhan yang tidak bisa membentuk kelolopasnya, disebut dengan albino. Hal ini disebabkan faktor genetis yang tidak memiliki potensi untuk membentuk kelolopas. Yang kedua, ada faktor lingkungan. Faktor fotosintesis sangat dipengaruhi oleh lingkungan, seperti temperatur, intensitas cahaya matahari, kandungan air dan mineral, serta kandungan CO2 dan O2. Selanjutnya ada percobaan fotosintesis. Percobaan fotosintesis sendiri ada 4. Yang pertama adalah Ingenhousz atau menggunakan hidrilla, membuktikan bahwa fotosintesis mengeluarkan O2. Yang kedua adalah Engelmann, menggunakan spirogyra dan bakteri, membuktikan bahwa fotosintesis sendiri membutuhkan cahaya klorofil dan menghasilkan O2. Yang ketiga ada Sachs, membuktikan bahwa fotosintesis menghasilkan amilum. Yang keempat adalah Samuel Ruben dan Martin Kamen, membuktikan dalam fotosintesis bahwa O2 berasal dari fotolisis air.
selanjutnya kita akan membahas tipe-tipe tumbuhan. Yang pertama itu ada C3. C3 merupakan tumbuhan yang menghasilkan senyawa pertama berupa yang berkarbon 3. Prosesnya seperti ini. Pertama, C2 akan melakukan fiksasi, lalu berikatan dengan RUBP dan dibantu oleh enzim Rubisco akan menghasilkan 3 PGA atau fosfogliserat yang merupakan senyawa berkarbon 3. Proses fotosintesis ini terjadi di mesofil. Contoh tumbuhan C3 adalah padi, gandum, dan kedelai. Selanjutnya tipe tumbuhan kedua yaitu C4. Prosesnya adalah seperti ini. Pertama, C2 akan melakukan fiksasi, lalu berikatan dengan PEP atau fosfoenol piruvat dan dibantu oleh PEP karboksilase akan menghasilkan oksaloasetat yang merupakan senyawa berkarbon 4. Lalu oksaloasetat ini akan berubah menjadi malat. Nah, proses fiksasi CO2 ini berlangsung di mesofil. Selanjutnya, malat ini akan memasuki ke seludang pembuluh, akan berubah menjadi CO2 dan ada juga yang berubah menjadi piruvat. Yang berubah menjadi piruvat ini akan kembali lagi ke dalam mesofil, kembali ke bentuk PEP. Sedangkan CO2 yang berada di seludang pembuluh ini akan melanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu siklus Calvin. Contoh tumbuhan C4 adalah jagung, tebu, dan sorghum. Selanjutnya yang ketiga, tumbuhan CAM. Tumbuhan CAM merupakan tumbuhan yang mengikat CO2 pada malam hari, sedangkan siang harinya akan menutup stomata. Proses fotosintesis tumbuhan CAM ini sama dengan tumbuhan C4 yang tadi. Bedanya adalah tempat dan waktu untuk melakukannya. Pada tumbuhan CAM, tempatnya hanya satu, yaitu di mesofil, sedangkan pada tumbuhan C4, tempatnya ada dua, yaitu di mesofil dan seludang pembuluh. Untuk waktu tumbuhan CAM ini yaitu pada malam hari, sedangkan untuk tumbuhan C4 ini pada siang hari. Contoh tumbuhan CAM adalah kaktus dan nanas. Sekian video dari kami. Terima kasih. Bye-bye. Okay.